lampunya. Oh, harus dijentikin nih. 1, 2, 3. Nah, gini kan jadi lebih bagus. Kalian semuanya jadi kelihatan deh. Shalom, Ijun Superbook semuanya. Kembali lagi bersama Detektif Nanda di Superbook Kids Club. Siapa tadi yang bingung karena gelap? Ayo, maaf ya. Tadi kayaknya detektif lupa nyalain lampunya nih. Tapi karena kalian semua sudah berkumpul, saatnya kita mulai petualangan kita hari ini. Siapa yang siap untuk mendengarkan kasus apa yang akan ditanyakan oleh teman Superbook kita? Hayo! Ya udah, gimana kalau kita langsung dengarkan saja pertanyaannya. Shalom, Detektif Nanda dan agen-agen Superbook. Kenalin nih, nama aku Reva nih. Aku dari Sol GSDA Sangkakala. Aku mau nanya nih, setiap kali di tempat gelap aku sering takut. Gimana ya caranya supaya aku gak takut lagi? Tolong dijawab ya, terima kasih. Nah, kalau ini pasti banyak di antara kalian yang suka takut. Biasanya kalian takut sama apa sih? Ceritain dong, soalnya detektif juga kalau ada di tempat yang gelap suka takut. Jadi ini bukan cuma pertanyaan teman kita aja, tapi pertanyaan kita semua. Kalau gitu kita harus cari tahu caranya nih. Pertama-tama kita harus cari cluenya. Kalian harus bantuin detektif ya. Ada di mana? Di atas. Oh, oke. Semoga mudah ya. 1, 2, 3. Apa ini? Titik-titik, garis-garis. Kita simpan dulu, terus kita cari yang lain. Di sini. 1, 2, 3. Alkitab. Kita harus cari satu clue lagi nih. Di mana? Oke. Siap ya, 1, 2, 3. Hah? Tur? Apaan tur? Udahlah, kita simpan dulu semua clue ini. Terus kita akan cari teman-teman kita yang bisa membantu. Kalau gitu kita langsung berangkat mulai petualangannya. Gisa! Ada apa, Detektif Nanda? Ada yang ingin kamu tanyakan? Oh, tentu saja. Kita dapat pertanyaan nih. Gimana caranya supaya kita bisa menghilangkan rasa takut? Terus cluenya kita dapat Alkitab. Apa ya Alkitab itu? Oh, Alkitab. Gizmo punya banyak fakta tentang Alkitab. Kata Bible atau Alkitab berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang berarti kitab. Ada 66 kitab berbeda yang membentuk Alkitab, termasuk di dalamnya kitab Taurat, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab puisi, kitab-kitab nubuat, biografi, dan surat-surat. Kurang lebih 40 orang menulis Alkitab, ditulis dalam periode sekitar 1500 tahun. Para penulis ini adalah raja, nelayan, imam, pejabat pemerintah, petani, gembala, dan juga dokter. Dari keanekaragaman ini muncul kesatuan yang luar biasa dengan kesatuan tema yang dianyam dalam satu keseluruhan kitab. Kesatuan tema Alkitab itu bisa terjadi karena pada dasarnya Alkitab hanya memiliki satu penulis, yaitu Allah sendiri. Jadi secara keseluruhan isi kitab adalah perkataan Allah yang berisi pernyataan diri Allah, karyanya, dan kuasanya. Oh gitu. Keren ya emang Alkitab itu. Tapi coba deh aku pikirkan dulu apa hubungannya pertanyaan dengan Alkitab. Isi Alkitab itu kan tadi pernyataan diri Allah, kuasa Allah, dan karyanya. Berarti Allah itu adalah sumber damai. Dialah yang berkuasa. Kalau kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hebat dan berkuasa,
Dia yang memberikan kita damai dan keberanian. Untuk apa lagi kita takut? Kuasa Tuhan kan lebih dari apapun di dunia ini. Jadi supaya kita nggak takut lagi, yang pertama kita harus baca Alkitab dong. Supaya kita bisa mengenal Tuhan. Jadi kalau udah kenal Tuhan, kita bisa lebih percaya sama kuasanya dan kehadirannya dibandingkan keadaan yang ada di dunia ini. Oh, itu jawabannya. Terima kasih ya Gizmo sudah memberi kami info. Kalau gitu, aku sama Ejen pamit dulu ya. Kita mau cari arti dari clue selanjutnya. Kami pamit ya, dadah. Sama-sama detektif Nanda. Bye-bye Ejen. Tok tok tok, Kak Daniel. Halo, silakan masuk. Halo Kak Daniel. Kak Daniel lagi sibuk nggak? Oh, bentar lagi Zoom meeting. Ya, gimana dong? I'm sorry sir. Wait a minute, okay? Oke, silakan Kak Nanda. Biasa Mister lagi meeting. Oke. Gimana? Ada kita butuh bisa apa? minta bantuan nggak? Oke, silakan. Apa yang bisa Kak Daniel bantu untuk kalian semua? Ayo. Jadi seperti biasa kita dapat pertanyaan. Nah, Pertanyaan lagi. pertanyaannya itu adalah gimana cara menghilangkan rasa takut. Terus kita dapat cluenya kayak gini. Titik-titik, garis-garis, titik-titik. Itu apa coba artinya? Kenapa semakin hari semakin sulit ya? Ini aku juga bingung. Kemarin udah sulit, ini makin sulit. Tapi sebentar. Selalu ada solusi ketika kita mau Mencari. berusaha. dan mencari. Berusaha. Sebentar ya. Oke. Garis titik. Ini apa ya? Ketemu kan Anda? Apa? Ini bukan? Bener ya? Yang kayak gini tadi kan? Ah, iya betul. Nah menurut kamusnya Kak Daniel di sini, ini adalah SOS namanya kan Anda. Oh, terus itu apa? Nah, SOS itu adalah nama untuk tanda bahaya kode Morse International. Nah, tanda ini pertama kali digunakan oleh pemerintah Jerman kan Anda. Pemerintahan siapa? Jerman. Nah, pada tanggal 1 April 1905. Dan ini menjadi standar seluruh dunia sejak 3 November 1906. Oh, oke. Oke akan Anda ya, dan juga adik-adik. Dalam kode Morse ini, 3 titik adalah kode untuk huruf S, dan 3 garis adalah huruf O. Kebayang ya? Kebayang. Nah, pada intinya kan Anda dan juga adik-adik di rumah, kode ini sering digunakan sebagai tanda untuk meminta pertolongan dari orang lain yang melihat atau mendengar kode tersebut. Oh, terus masalahnya sekarang adalah apa hubungannya sama takut? Apa hubungannya dengan takut? Oke, Kak Daniel dapat nih. Nah, orang yang memberikan kode ini juga pasti sedang ketakutan. Ya, karena kode ini digunakan untuk memberi kode bahwa dia sedang membutuhkan pertolongan. Ya, mereka berharap ada orang yang melihat kode itu dan membantunya. Nah, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa satu-satunya yang pasti bisa memberikan kita bantuan, kekuatan dalam segala keadaan, di waktu kapanpun, dimanapun adalah siapa? Tuhan Yesus. Benar. Kita punya Tuhan Yesus. Nah, kan Anda dan juga adik-adik, di dalam Alkitab itu kita dikasih tahu kalau di dalam kasih itu tidak ada yang namanya ketakutan. Sekali lagi Kak Daniel bilang, di dalam Alkitab Tuhan ngajarin kita bahwa di dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Betul. Artinya, saat kita meminta kasih itu, yaitu Tuhan Yesus untuk menolong kita, maka semua ketakutan itu akan hilang. Benar. Ya juga ya, kalau kita takut, kita itu harus langsung berdoa, minta Tuhan supaya bisa menolong kita melewati semua rasa takut itu. Betul. Kalau gitu terima kasih ya Kak Daniel, kita udah ketemu nih clue selanjutnya. Kita harus cari arti dari clue selanjutnya nih yang terakhir. Oke. Jadi kita mau pamit dulu ya. Thank you Kak Nanda. Dadah, Thank you terima adik-adik kasih. semua, semangat ya. Kak Daniel lanjut meeting.
Nasya tangkap ya. Nasya, kenapa kamu nggak tangkap? Sana ambil. Tapi kan aku takut kalau ada ular gimana. Udah sana ambil. Udah, jangan banyak alasan. Tuh gimana nih? Ya, airnya habis. Gimana nih? Aduh, gimana nih? Gelap lagi. Ku haus nih. Ayo Nasya, kamu harus bisa. Tuh gimana nih? Ku takut sendirian. Telepon mama aja deh. Ma pulang jam berapa? Aku takut sendirian. Malam nak, kamu tidur aja, pintunya dikunci dan dicabut biar mama bisa masuk. Tapi Ma, aku takut sendirian. Kamu harus berani dong, kan udah gede. Ya Ma. Duh, gimana nih? Aku harus ditemenin sama siapa ya? Kananda aja deh. Kananda lagi di mana? Aku takut sendirian di rumah aku ya. Halo, aku lagi di rumah nih. Yaudah, nanti aku kesana ya. Iya Kananda. Dar, kok kamu tutupin selimut sih? Jadi kaget kan? Aku takut Kak, soalnya mama papa pulang terlambat. Kenapa kakak bisa masuk? Tadi kamu lupa tutup pintu. Terus Kananda lihat, kok pintunya kebuka. Takutnya kamu kenapa-napa. Jadi Kananda langsung masuk deh. Kenapa kamu takut? Karena aku takut sendirian di kamar. Coba kamu percaya nggak kalau Tuhan itu selalu ada sama kamu? Percaya Kak. Nah, kalau kamu percaya, berarti kamu harus yakin kalau kuasa Tuhan itu lebih besar dari kuasa yang ada di dunia ini. Terus gimana Kak supaya nggak takut lagi? Gimana ya? Oh, gini deh. Kan biasanya kalau takut itu kita pikirannya pasti yang buruk-buruk kan. Misalnya kita ada di tempat gelap. Duh, jangan-jangan di situ ada sesuatu. Kita sendirian. Aduh, gimana nih kalau ada orang jahat? Aduh, gimana nih kalau ada yang serem-serem? Gitu kan? Nah, kita harus menghilangkan semua pikiran-pikiran yang buruk itu dan kita harus sering baca firman Tuhan. Jadi di pikiran kita itu cuma ada firman Tuhan yang menguatkan kita, yang memberikan kita kuasa supaya kita jadi berani deh, gitu. Oke deh Kak, aku akan coba supaya nggak takut lagi. Bagus, cus dulu dong. Gimana supaya kita nggak bosen? Kita main. Kamu punya permainan apa di sini? Apa ya? Yeay, pas. Halo? Oh iya ya, bener. Ya, bentar lagi. Nanti aku kesana ya. Oke. Ya, Nasya, kakak harus pergi nih. Mau ada acara sama keluarga kakak. Kamu nggak apa-apa kan Anda tinggalin sendirian? Gak apa-apa. Kamu udah berani sekarang? Udah. Oke deh. Dadah. Dah. Semangat ya. Cus dulu dong. Dadah.
terakhir nih. Tur, apakah kita mau jalan-jalan? Tapi nggak mungkin banget. Atau jangan-jangan ini adalah huruf acak. Gimana kalau kita coba susun? Menurut matematika sih kira-kira ada 6 kemungkinan ya. Kita coba ganti-ganti. Nih tur, terus kita ganti ini ke sini. Jadi tru. Terus kita coba ganti-ganti set. URT. Kemungkinan itu bukan kata. Jadi ganti lagi UTR. Enggak. Ganti lagi RTU. Enggak. Ini kemungkinan terakhir nih, agent. Set. Root. Dari semua kata ini yang terbentuk hanya kata root. Root. Aku ingat kisah Rut di Alkitab. Kalian ingat nggak? Kalau lupa, ayo kita bahas sama-sama di Semua Tentang Alkitab. Sekarang aku tahu. Jadi pada zaman pemerintahan Hakim, terjadilah kelaparan di tanah Israel. Karena itu, pergilah sebuah keluarga ke Moab. Siapakah mereka? Mereka adalah Elimelek, Naomi, serta kedua putranya yaitu Mahlon dan Kilion. Semuanya adalah orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Nah, setelah sampai di Moab, mereka itu menetap di sana. Anak-anaknya mengambil masing-masing wanita Moab untuk menjadi istri. Mereka adalah Orfa dan juga Rut. Tapi hal yang menyedihkan pun terjadi. Naomi memiliki 2 putra. Aku menikahi seorang anaknya, yang seorang lagi dengan Orpa. Lalu keduanya meninggal. Suami Naomi sudah lama meninggal, dan sekarang dia sendirian. Dia memutuskan untuk kembali ke Betlehem. Aku dan adik iparku ingin pergi bersamanya, tapi dia menghentikan kami. Pergilah, pulanglah ke rumah ibu kalian. Semoga Tuhan berkenan memberi kalian suami lain untuk membangun keluarga. Saudara iparku pulang ke rumahnya, tetapi aku ingin bersama Naomi. Kemanapun engkau pergi, aku akan pergi. Kemanapun engkau tinggal, aku juga. Bangsamu adalah bangsaku, dan Tuhanmu adalah Tuhanku. Rut lebih memilih untuk mengikuti ibu mertuanya, yaitu Naomi. Semenjak Rut ditinggal suaminya, ia mengalami kesulitan ekonomi. Belum lagi ia harus ikut dengan mertuanya untuk pindah tempat tinggal. Rut harus hidup dan menghidupi Naomi. Pasti ada rasa takut. Ia takut gak bisa melakukan apa-apa selain menangis dan meratap. Karena sudah tidak ada suami yang melindunginya. Apalagi dia pergi ke negara asing. Tapi Rut mau melangkah menghadapi semua ketakutan itu supaya bisa melewatinya. Karena ia tahu Tuhan yang ia dan Naomi sembah adalah Allah yang berkuasa. Akhirnya ia pun mencoba nih untuk bangkit dan bekerja untuk memungut bulir-bulir jelai. Bukan jelainya ya. Jadi gini nih, ada yang ngambil jelai-jelai dari batangnya. Nah, pas diambil tuh bulir-bulirnya jatuh ke tanah. Itu yang diambil sama Rut. Kebetulan juga nih, ladang yang ia datangi itu adalah milik dari kerabatnya Elimelek. Namanya adalah Boas. Nathan, siapa wanita muda yang ada di sana? Ia seorang wanita muda dari Moab yang bersama Naomi. Sepertinya ia bernama Rut. Oh, jadi dia Rut. Nathan, biarkan ia mengumpulkan gandum dari tumpukan itu. Tariklah beberapa jelai dari ikatan dan jatuhkan supaya dipungutnya. Dan pastikan pria-pria tidak mengganggunya. Tetapi ada lusinan pemungut jelai. Apa yang istimewa dengan dia?
Lakukan saja, dan jangan membuatnya susah. Hidupnya sudah cukup sulit. Sejak itu, Boaz selalu memperhatikan Ruth supaya tidak kekurangan hasil panen. Melihat menantunya yang setia dengannya, Naomi pun berpikir untuk membahagiakan Ruth. Ruth, sudah waktunya aku mencarikanmu suami yang akan menjaga dan memberikanmu keluarga. Suami? Malam ini, Boaz akan menapi gandum di tempat pengirikan. Sekarang lakukan ini. Kenakan minyak wangi dan pakaian terbaikmu. Lalu pergilah ke sana. Tapi jangan sampai Boaz melihatmu sampai ia selesai makan dan minum. Ia tidur di sana untuk menjaga gandum dari pencuri. Pastikan kau tahu di mana ia berbaring. Pergilah dan singkapkan selimut di kakinya. Diam di sana dan Boaz akan memberitahu yang harus kau lakukan. Joy. Siapa engkau? Aku hambamu, Ruth. Rentangkan ujung selimut tuanku kepadaku karena tuanku adalah seorang kerabat yang dekat. Apa yang Ruth lakukan? Ruth sedang mengikuti tradisi kuno Israel. Saat seorang pria ingin menikahi seorang wanita, ia menutupinya dengan jubah untuk menyatakan wanita itu adalah pengantinnya. Ruth sedang melamarnya? Sepertinya begitu. Tuhan memberkatimu. Engkau memang setia terhadap keluargamu. Kau bisa saja mencari pria lain. Tetapi tidak demikian. Memang benar aku salah satu kerabat yang seharusnya menjagamu. Tetapi ada kerabat lain yang lebih dekat. Tunggulah di sini sampai fajar. Aku akan mencari tahu adakah kerabatmu yang ingin menjagamu. Hah? Ia tidak akan menikahinya. Tapi ia bilang seharusnya dia yang menjaganya. Jika tidak ada, aku berjanji di hadapan Allah untuk menjagamu. Sekarang tidurlah sampai fajar. Naomi telah kembali dari Moab dan telah menjual tanah milik suaminya. Anda adalah kerabat terdekatnya dan berhak membeli miliknya. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa membelinya sekarang. Aku akan membelinya. Oh tidak! Sekarang, jika Anda membelinya dari Naomi, Anda juga harus menikahi menantunya, Ruth. Kalau begitu aku tidak bisa membelinya karena aku sudah berkeluarga. Anda saja yang membelinya. Kalian adalah saksiku dalam pembelian tanah milik suami Naomi. Dan aku telah setuju untuk menikahi Ruth, orang Moab. Ruth sudah mengenal Tuhan yang ia sembah. Ia mempercayakan semua kehidupannya kepada Tuhan. Dalam kondisi yang menakutkan sekalipun, ia mau menghadapi dan melewati semua itu karena kekuatan dari Tuhan dan iman kepada Tuhan. Selama yang kita lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani melangkah dan melepaskan semua rasa takut itu. Yeay, benar lagi. Clue terakhirnya sudah terpecahkan. Yeay. Saatnya kita kemana? Ke rumah Kak Evi. Permisi Kak Evi. Iya, halo Kananda. Ada apa ini? Hei,
ceria banget nih. Kayak dapat hadiah nih. Aku seneng banget karena Kenapa? hari ini Iya. aku sama agent bisa menyelesaikan 3 cluenya. Apa itu, coba dijelaskan dong. Widih. Jadi ada tuh adik Superbook yang Iya. nanya. Kenapa nih? Gimana caranya supaya kita nggak takut lagi? Nah, Oke. terus dari clue-clue itu kita bisa menjawab. Jadi yang pertama itu kita harus mengenal siapa Tuhan Yesus melalui Alkitab. Kalau kita kenal sama Tuhan Yesus, kita akan percaya kuasa dan kehebatannya Tuhan Yesus. Apalagi coba di dunia ini yang bisa membuat kita takut. Terus yang kedua, kita bisa minta tolong sama Tuhan karena Tuhan pasti akan menolong kita dan melenyapkan semua ketakutan. Terus yang terakhir, kalau nih kita sudah pegang semuanya itu yang tadi yang 1 sama 2, kita harus mengambil langkah untuk menghadapi ketakutan itu bersama Tuhan yang pastinya ada di samping kita. Wow, keren. Tepuk tangan dong semuanya. Nah, adik-adik yang ada di rumah jangan lupa dicatat ya. Barusan tadi kan ada nih cerita nih. Dan Kak Happy juga punya lagu baru. Dia katakan gini, jangan takut. Jangan takut pada Jangan apapun. takut pada apapun. Oh, itu mah kita juga tahu Tahu dong. ya? Berarti Kak Nana nyanyi bareng aja ya? Oke, siap. Adik ada di rumah juga siap nyanyi bareng bersama Kak Happy dan juga Kak Nanda. Tapi berdiri dulu dong supaya sama-sama. Oke, berdiri. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi, sebab Yesus hidup dalammu. Terima kasih Kak Happy sudah mau bernyanyi bersama kita. Terima kasih Kak Nanda. Kalau gitu aku sama Ejen pamit dulu ya. Oke Kak Nanda. Dadah. Dadah juga semua adik-adik yang ada di rumah. Yeay! Terima kasih Ejen untuk petualangan yang seru hari ini. Siapa yang mau menjadi anak Tuhan yang pemberani? Angkat tangan. Yeay! Terima kasih Ejen sudah membantu Detektif Nanda untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kita hari ini. Karena Nanda juga mau berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak semua yang terus dengan setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak-anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka. Kami juga mau mengajak untuk Papa, Mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, Mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini, supaya semakin banyak lagi anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Terima kasih. Oh iya, jangan lupa juga untuk download aplikasi keren Superbook, namanya Superbook Kids Bible. Supaya kita bisa belajar Alkitab dengan menyenangkan, karena di sana ada video Superbook dan juga games-games yang seru. Jangan lupa juga untuk dukung terus Superbook Indonesia. Caranya gimana?
Betul, follow dan subscribe semua sosial media kita dan share ke teman-teman kalian. Oke, misi kita hari ini selesai. Kalau kalian ada yang mau bertanya, kalian bisa langsung kirimin video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Oke, kalau gitu Detektif Nanda pamit. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! God bless you. Bye-bye.